warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarmono, NIM 219018495134, bidang studi IPS Angkatan 2, asal sekolah SMP Negeri 4 Seponti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Ketemu lagi pada siang hari ini di mata pelajaran IPS. Sebelum kita memulai, Bapak ingin tahu dulu keadaan kalian pada hari ini. Apakah kalian yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk memulai, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian pada hari ini. Kalau Bapak lihat di sini jumlahnya 11. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Kalian masih tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi dan pembelajaran belum bisa kita laksanakan secara full satu kelas. Oke, sebelum memulai, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengawali pembelajaran kita dengan pembacaan doa agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dan ada manfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak minta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin teman-temannya berdoa. Pada Bapak tolong dipimpin temannya berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dari doa tadi bisa memberi kemaslahatan untuk kita bersama. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Sebelum kita memulai, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus kalian pahami sebelum pembelajaran ini kita laksanakan. Yang pertama, kalian harus tahu apa tujuan yang harus kita capai dari pembelajaran ini. Kemudian, apa penilaian yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kalian Bapak harapkan mengikuti dan melaksanakan semua proses pembelajaran ini sungguh-sungguh, supaya penilaian yang Bapak berikan nanti, baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan kalian bisa didapat dengan maksimal. Oke, kita akan mengawalinya dengan
melihat apa tujuan dari pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, ini adalah tujuan ya, kompetensi dan tujuan dari pembelajaran kita. Di mana kompetensinya adalah menganalisis interaksi sosial dalam luar. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menjadikan hasil analisis tentang interaksi sosial. Dan yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat membiasakan sifat sabar, bisa menunjukkan sikap peduli. Kemudian yang tidak kalah penting pada tujuan pengetahuan adalah kalian mampu mendeskripsikan apa itu interaksi sosial. Kemudian tujuan yang kedua dari kompetensi pengetahuan adalah diharapkan kalian bisa membedakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan tujuan terakhir nanti dari pembelajaran ini adalah kalian mampu mempresentasikan. Jadi nanti kita melakukan prosesnya melalui diskusi. Hasil diskusi kalian presentasikan. Di situ bagian dari tujuan yang harus kita capai. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tujuan ini dengan maksimal. Kemudian ruang lingkup materi yang harus kita pelajari pada hari ini adalah pengertian dari interaksi sosial, kemudian syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, serta faktor pendorong dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bapak harap sebelum pembelajaran, sebelum kita membahas ini, kalian di rumah sudah mulai membaca ya. Kemarin kalian sudah mempersiapkan pembelajaran ini. Kemudian untuk penilaian, pada kesempatan pembelajaran kali ini Bapak akan mengambil 3 komponen dari penilaian yang harus kita capai ya. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap nanti akan Bapak amati dari proses pembelajaran yang kita lakukan, termasuk juga saat kalian melakukan diskusi. Kemudian pada saat penilaian pengetahuan akan Bapak dapatkan dari soal tes yang akan Bapak berikan di akhir proses pembelajaran. Untuk penilaian keterampilan akan Bapak ambil dari kegiatan presentasi yang kalian lakukan dari masing-masing kelompok. Adapun model yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang mengharuskan siswa menemukan masalah dan mencari penyelesaian masalah, baik itu individu maupun secara berkelompok. Bisa dipahami tentang langkah yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini? Bisa. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan kita akan mengikuti dan melakukan proses pembelajaran ini dengan baik. Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tentunya kita sudah terbiasa dengan menyaksikan pertandingan sepak bola. Kalian tahu pertandingan sepak bola? Tahu. Pernah melihat dan mengikuti pertandingan sepak bola? Pernah. Oke, sepak bola itu adalah bagian dari hal yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya, Bapak juga ingin melihat dulu pemahaman kalian. Ada nggak manusia atau individu di dunia ini yang bisa melangsungkan hidup tanpa ketergantungan dengan orang lain? Tidak. Oke, betul. Itu pemahaman dasar yang harus kalian pahami. Selanjutnya, kalian saksikan gambar yang ada Bapak buat di slide PowerPoint ini. Tugas kalian yang pertama adalah coba kalian presentasikan gambar ini dengan mengkaitkan antara gambar yang kalian
lihat dengan materi yang akan kita pelajari. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama, gambar siswi yang sedang bersalaman. Gambar yang kedua, guru yang sedang menjelaskan di hadapan siswa di dalam kelas. Kemudian gambar yang ketiga, para siswa sedang bersalaman dengan para dewan guru ketika pulang dari sekolah. Bisa dilihat semua gambar ini? Bisa. Bisa. Selanjutnya saya minta coba kalian pikirkan dan kaitkan. Apa kaitan ketiga gambar ini dengan materi yang akan kita bahas? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapat yang sudah dipahami terkait materi interaksi dan gambar yang telah kalian lihat? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah komunikasi lewat telepon juga termasuk interaksi? Oke, bagus. Itu pertanyaan yang pertama. Apakah komunikasi lewat telepon termasuk proses interaksi? Kita simpan pertanyaannya. Yang lain? Saya, Pak. Iya. Guru yang menjelaskan materi di depan kelas juga termasuk interaksi sosial, Pak. Oke, pertanyaan yang cantik juga ya. Tentang siswa atau dewan guru yang menjelaskan di depan kelas. Apa kaitannya dengan interaksi sosial? Berarti betul-betul mengamati gambar ya, tahu dengan kondisi. Oke, 2 pertanyaan. Ada yang lain? Saya Pak, Iya, silakan. ada berapa bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial. Oke, bagus. Mengarah kepada tujuan yang akan kita capai. Udah 3 pertanyaan. Yang ketiga, yang berikutnya, Saya, Pak. iya. Apakah rekan-rekan yang suka mengikuti gaya artis juga termasuk interaksi sosial? Oke, bagus sekali. Fenomena yang ada di masyarakat atau yang ada di kalangan kalian yang masih muda-muda itu, ada yang suka mengikuti gaya itu gaya artis, gaya pemain sepak bola. Nah, termasuk ke dalam kategori apa? Dalam interaksi sosial. Oke, pertanyaan yang bagus. Udah ada 4 rumusan permasalahan. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke. Faktor apa saja yang menyebabkan orang berinteraksi? Oke, bagus sekali. Pertanyaan yang disampaikan oleh Fitri tentang faktor yang menjadi alasan orang melakukan interaksi ya, sudah mengarah ke tujuan yang tadi itu kita jelaskan di awal. Ada yang lain? Masih ada? Saya, Pak. Termasuk interaksi apa jika tim sepak bola bertanding satu sama lain? Oke ya, ada 6. Ada 6 rumusan sepak bola. Tadi yang sudah saya berikan apresiasi di awal ya tentang pertandingan sepak bola. Muncul pertanyaan, apa kaitan sepak bola itu dengan materi? Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mengajukan permasalahan lain dari kalian mengamati gambar ini? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup, oke, terima kasih. Kita ada punya 6. Karena tadi yang nanya, yang menyampaikan pendapatnya ada 6, berarti kita hanya punya 6 permasalahan. Tapi 6 ini sudah cukup baik dan sudah bisa mencakup semua materi yang akan kita capai pada hari ini. Kalau kalian bisa mengikuti dan mengkaji masalah ini dengan maksimal. Dari ke-6 pertanyaan yang diajukan oleh kalian semua tadi, Bapak belum akan memberikan jawaban kepada kalian. Tapi pertanyaan itulah yang menjadi tugas untuk kalian cari pemecahnya secara bersama-sama lewat kelompok. Kita akan membentuk kelompok dalam kelas ini. Karena jumlah kita hanya 11, jumlah kelompoknya kita bagi menjadi 3. menjadi 3. Oke, menjadi 3 lebih efektif ya. 3. Berarti pembagiannya ada 4, 3. Oke, betul. Bapak minta kalian mengelompok sesuai dengan jumlah ya. Ada satu kelompok 4, ada 4 dan ada 3 orang. Silakan kalian membentuk kelompok.
lembar kerja dulu ya. Lembar kerja untuk menjadi tempat atau menjadi media untuk kalian nanti merumuskan jawaban atau pemecahan dari permasalahan. Setiap kelompok sudah punya RKPD? Jadi masalah untuk kalian. Permasalahan itu kita gali dari yang tadi yang sudah teman-teman ajukan. Cuman di sini Bapak hanya ingin membagi dia fokus diskusinya. Untuk kelompok 1 itu coba kalian cari pemecahan dari masalah apakah komunikasi lewat telepon itu juga termasuk ke dalam interaksi sosial. Itu pertanyaan dari Yuda. Kemudian permasalahan yang kedua yang juga harus kalian selesaikan adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Nuti. Guru yang menjelaskan di depan kelas itu termasuk ke dalam kelompok apa atau termasuk ke dalam kategori apa dalam interaksi sosial. Oke, itu untuk kelompok 1. Bisa dipahami? Cukup jelas? Oke. Untuk kelompok yang kedua, permasalahan yang harus kalian kerjakan ini terkait pertanyaan dari temanmu si Pari dengan si Tika. Ada yang masih ingat dengan pertanyaannya? Ada yang masih ingat? Ya. Apa tadi pertanyaan si Pari itu? Oke, betul. Itu tugas kalian. Kalian harus mencari pemecahan masalah dari ada berapa bentuk interaksi sosial. Kemudian permasalahan yang kedua, pertanyaan dari teman musika tadi tentang fenomena gaya artis ya, rekan-rekan yang mengikuti gaya artis. Apakah itu juga termasuk ke dalam interaksi? Kalau iya, itu masuk ke dalam kategori apa dalam interaksi sosial? Bisa dipahami? Cukup jelas? Oke, dan selanjutnya yang ketiga, kelompok terakhir. Kelompok yang terakhir, kalian itu harus menyelesaikan 2 permasalahan juga ya, adil ya. 1, 2 lagi juga 2 permasalahan. Yang kelompok 3 juga harus 2 permasalahan. Apa permasalahannya? Yang pertama, kalian cari faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan interaksi sosial. Kemudian permasalahan yang kedua yang diajukan oleh Tessa. Ya, kebetulan adik kelompok ini masih ingat kamu dengan pertanyaan kita? Masih ingat. Apa itu? Termasuk interaksi apa jika Oke, pertandingan sepak bola itu termasuk ke dalam interaksi apa? Jadi itu yang harus kalian selesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Cukup jelas? Oke, Bapak minta kalian berdiskusi dengan sungguh-sungguh karena saat proses diskusi akan Bapak pantau ya. Akan Bapak pantau dan akan Bapak lakukan penilaian sikap selama proses diskusi. Tapi Bapak minta tolong kalian perhatikan dulu. Sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menanyakan video yang terkait dengan materi pembelajaran. Ini untuk menambah pemahaman kalian sebelum sampai ke tahap diskusi. Kalian perhatikan video pembelajaran ini ya. Setelah itu nanti akan Bapak beri kesempatan untuk kalian diskusi. Kalian saksikan ya, ini contoh video tentang kegiatan interaksi sosial. Iya.
semua video dan materi pembelajaran yang Bapak petakan di depan tadi? Ya, mudah-mudahan video dan materi tadi bisa menambah untuk bahan diskusi kalian ya, terkait dengan permasalahan yang telah Bapak bagikan. Selain dari materi dan video tadi, kalian juga bisa mencari dari buku, dari internet, maupun dari bahan ajar yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Silakan untuk selanjutnya kalian berdiskusi menyelesaikan masalah. Bapak minta kalian diskusinya dengan sungguh-sungguh, karena saat proses diskusi ini juga Bapak melakukan penilaian sikap terhadap proses diskusi. Kalau memang masih ada permasalahan atau ada hal-hal yang belum dipahami, langsung ditanyakan ya, Pak. supaya proses diskusinya bisa berjalan dengan baik. Kelompok yang pertama akan diwakili oleh Muti. Coba disampaikan hasil diskusinya. Yang lain tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muti ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tentang apakah komunikasi lewat telepon juga termasuk interaksi. Yang kedua, apakah guru yang menjelaskan depan kelas juga termasuk interaksi sosial? Jadi jawabannya adalah yang pertama, iya, karena ada komunikasi dan kontak sosial. Kemudian kontak lewat HP juga disebut kontak sekunder, yaitu kontak melalui perantara. Jawaban yang nomor 2 juga iya, karena guru yang menjelaskan depan kelas termasuk interaksi sosial individu dengan kelompok. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari pertanyaan pertama, ada berapa bentuk interaksi sosial? Pertanyaan kedua, apakah rekan-rekan yang suka mengikuti gaya artis juga termasuk interaksi sosial? Jawabannya adalah nomor pertama adalah ada 2 bentuk, yaitu ada yang asosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada persatuan, dan ada interaksi yang disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Yang kedua, mengikuti gaya artis termasuk proses imitasi, yaitu faktor pendorong dalam interaksi sosial di mana orang mengikuti gaya atau model orang lain. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok yang ketiga. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silakan. Bapak sampaikan apa hasil diskusi kalian. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Soal yang pertama, yaitu faktor pendorong orang melakukan interaksi sosial adalah yang pertama jawabannya simpati, yaitu merasakan tertarik terhadap perilaku atau penampilan orang lain. Simpati pada seseorang muncul karena menganggap orang lain memiliki sesuatu yang menarik. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan seseorang untuk ikut merasakan kondisi orang lain. 3. Imitasi, merupakan kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Yang kelima, sugesti, merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Yang terakhir, motivasi, yaitu dorongan atau keinginan seseorang melakukan tindakan tertentu. Soal yang kedua, bertanding sepak bola termasuk interaksi sosial yang disosiatif karena ada kompetensi antar tim, Pak. Oke, bagus sekali ya jawaban dan pemaparan dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok yang ketiga. Oke, semua pemaparan dari ketiga kelompok telah kita dengarkan dan kalian sudah menyimaknya dengan baik. Selanjutnya, Bapak memberi kesempatan kepada kalian. Kalau memang masih ada hal
atau ada pernyataan dari teman-temanmu yang belum lengkap atau menurut kalian masih ingin dipertanyakan atau ingin menambahkan? Silakan. Ada yang ingin memberikan komentar terkait ketiga kelompok? Ya, oke, silakan. Apa yang mendorong empati dalam seseorang berinteraksi? Nah, contoh tadi disampaikan oleh kelompok yang ketiga ada empati. Pertanyaan yang muncul, contoh empati itu apa dalam kehidupan masyarakat? Ada yang ingin memberikan jawaban? Saya Pak. Oke, silakan. Kelompok yang ketiga yang membuka masalah dan kebetulan juga merespon masalahnya. Apa itu contoh empati? Contoh empati menurut saya adalah memberi bantuan ketika ada teman ataupun seseorang yang terkena musibah. Oke, empati, bantuan. Bisa dipahami? Cukup jelas? Jelas. Oke, sekadar ingin menambahkan. Betul ya, seperti yang disampaikan oleh temanmu bahwa empati itu adalah bentuk kepedulian. Jadi yang harus kalian pahami, ada dua hal yang selalu menjadi hal atau menjadi fokus yang biasanya agak sulit untuk dibedakan antara empati dan simpati dalam faktor pendorong itu. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Kalau simpati itu adalah rasa kagum, rasa bangga terhadap teman-teman atau keberhasilan yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan teman kalian ada yang menjadi anggota TNI, kalian merasa bagian dari anggota dari temanmu itu juga itu merasakan bangga. Berarti itu adalah contoh dari rasa simpati. Sedangkan empati dari rasa sedih, rasa itu merasakan kedukaan yang dirasakan oleh orang lain, itu adalah empati. Mudah-mudahan itu jelas. Ada yang ingin memberikan komentar lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih semuanya. Proses diskusi telah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kalian telah memahami. Kita beri aplaus untuk semua yang telah melakukan. Setelah semua proses ini kita lalui, setelah semua proses kita laksanakan dengan baik, mudah-mudahan kalian memahami materi ini dengan maksimal. Selanjutnya kita akan menyimpulkan sampai kepada tahap akhir, yaitu penyimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Bapak minta bantuan kepada kalian untuk kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi ada beberapa materi pokok yang harus kita ketahui, harus kita selesaikan dalam pembelajaran ini. Untuk itu, yang pertama kita harus menyimpulkan apa itu interaksi sosial. Bapak minta yang bisa memberikan tanggapan atau bisa memberikan kesimpulannya tentang apa itu interaksi sosial, atau Bapak yang dulu? Bapak yang dulu atau ada yang mau menawarkan diri? Iya, oke, silakan. Simika, apa itu interaksi sosial? Kesimpulan. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis menyangkut individu atau individu dan kelompok ataupun kelompok dan kelompok. Oke, itu kesimpulan dari pengertian interaksi sosial. Bagus. Yang kedua yang harus kita simpulkan, apa syarat terjadinya interaksi sosial? Saya minta kepada Rizal. Interaksi sosial ada dua, yaitu kontak dan komunikasi. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, ada kontak dan ada komunikasi. Bapak tambahkan kembali, yaitu kontak. Kontak itu artinya sentuhan, hubungan yang dilakukan. Hubungan di sini, sentuhan di sini jangan diartikan orang bertemu secara fisik ya. Sentuhan secara psikis juga termasuk ke dalam kontak sosial. Kemudian harus ada komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan, baik yang verbal maupun yang non verbal. Seperti orang bisu kan, orang bisu kan kadang nggak bisa ngomong. Lalu apakah dia melakukan interaksi? Ya, karena dia telah melakukan komunikasi dengan bahasa yang dilakukannya.
Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, yang ketiga, kita akan menyimpulkan materi yang ketiga tentang apa faktor. Bapak minta kepada Pari, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor yang mendorong orang berinteraksi: identifikasi, imitasi, subjektifikasi, motivasi, empati, Pak. Oke, ada 6 faktor yang mendorong seseorang melakukan interaksi sosial. Bagus sekali jawabannya. Yang berikutnya, kesimpulan materi yang terakhir yaitu tentang bentuk. Ada berapa bentuk interaksi sosial? Coba Bapak minta kepada Muti. Bentuk interaksi sosial ada 2 Pak, yaitu asosiatif dan disosiatif. Ya, asosiatif dan disosiatif. Dan itu saja. Ya, sekadar menambahkan ya. Asosiatif itu artinya bentuk interaksi yang menuju ke arah persatuan. Sedangkan disosiatif bentuk interaksi yang menuju ke arah perpecahan. Oke, kita telah menyelesaikannya. Semua telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kalian memahami materi ini dengan baik dan maksimal. Sebelum kita menutup, Bapak perlu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nilai pengetahuan sejauh mana pengetahuan yang kalian capai dari pembelajaran ini. Maka untuk mengukur itu, Bapak perlu melakukan tes. Di sini ada soal tes. Bapak minta kepada kalian untuk dapat menyelesaikan soal ini. Setelah diselesaikan nanti dijawab. Saya minta dikumpulkan hasil pekerjaan yang kalian lakukan. Selanjutnya, sebelum kita menutup mengakhiri jam pembelajaran ini, Bapak minta kita merefleksi dulu proses pembelajaran agar di pembelajaran yang akan datang bisa melakukan perbaikan atau bisa meningkatkan hal-hal yang menurut kalian dari proses pembelajaran ini baik dan akan memperbaiki yang menurut kalian atau menurut kita bersama ini menjadi hambatan dalam pembelajaran ini. Bapak minta ada yang ingin memberikan komentar tentang proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dari saya, menyenangkan karena ada proses diskusi dan ada video saat belajar. Oke, menurut pendapat dari temanmu, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Pembelajaran ini memiliki nilai plus atau ada hal yang menurut dia menyenangkan, yaitu adanya proses diskusi dan tayangan video sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, ada lagi yang ingin memberikan, kalian jangan khawatir ya. Hal-hal ini jangan yang baik-baik saja. Hal-hal yang juga menjadi tidak baik atau menjadi kekurangan juga boleh disampaikan agar kita bisa melakukan perbaikan. Ada yang lain? Ya. Ngantuk Pak, karena kami beraktivitas terus saat belajar. Oke, nggak ngantuk. Kalau biasa mungkin bisa membuat dia ngantuk. Berarti kalau belajar nih suka tidur nih. Kebetulan hari ini tidak tidur karena waktunya penuh untuk berdiskusi. Oke. Hasil refleksi tadi bisa menjadi masukan dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak melakukan proses pembelajaran di masa yang akan datang.
sebelum kita mengakhiri jam pembelajaran, Bapak hanya ingin memberikan pesan kepada kalian. Tolong kalian selalu menjaga protokol kesehatan, karena ini masih dalam masa pandemi ya. Jadi jaga jarak, kalian selalu menggunakan masker, dan kalian selalu mencuci tangan. Dan sekarang ada plus, tidak hanya 3M, berarti sudah menjadi 5M, mengurangi dari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke, mudah-mudahan itu adalah upaya ya, ikhtiar kita untuk dapat mencegah penyebaran COVID, supaya seandainya COVID ini cepat hilang, kita cepat kembali belajar secara normal. Kalian sudah bisa belajar dalam kelas yang penuh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan materi, Bapak juga ingin memesankan kepada kalian, interaksi sosial itu adalah sebuah keharusan yang harus dan kewajiban yang selalu dilakukan oleh setiap individu. Tapi yang harus kalian pahami bahwa dalam proses berinteraksi ada batasan nilai dan norma yang menjadi pertimbangan. Artinya jangan mentang-mentang kita diperbolehkan berinteraksi, kita melakukan interaksi secara bebas tanpa memandang usia, tanpa memandang status, dan mengenepikan norma-norma sosial. Jaga etika, jaga sopan santun, agar Bapak dan sekolah kita bangga dengan kehadiran kalian. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf Bapak atas segala kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan doa. Sebelum kita membaca doa, Bapak minta tolong dikemaskan semua buku dan alat tulisnya, dan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin teman-teman yang berdoa. Kita berdoa bersama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dan selalu sehat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.